Oke, halo teman-teman, selamat datang di Kopiana dan sorry banget kalau belakangan ini aku tuh susah atau ini ya teman-teman ya. Ada project yang lagi berjalan teman-teman dan ini berhubungan dengan startup yang lagi kita bangun ya namanya codefirst.co.id. Ya udah nanti kita akan ngobrol bahas panjang lebar. Nah, kali ini aku mau ngasih sedikit tips buat kalian semua teman-teman yang mungkin udah tahu Flutter, sering pakai navigator dan lain-lain, tapi belum tahu trik ini, teman-teman ya. Oke, jadi di sini intinya aku udah nyiapin beberapa halaman teman-teman page 1, 2, sampai 5 dan ada splash screen. Splash screen-nya aku bikin kayak gini, tapi aku akan ganti teman-teman menjadi loading ya. Biasanya kan splash screen itu adalah loading. Jadi aku akan kasih circular progress indicator. Jadi kalau di save, aplikasi kita akan langsung nge-run ke halaman loading. Nah, di sini biasanya splash screen kan akan menunggu beberapa detik baru dia pindah. Nah, kita akan simulasikan menggunakan yang namanya init state, teman-teman. Dan kita akan bikinkan di sini. Kita memakai yang namanya future.delay, teman-teman ya. Dan duration-nya kita kasih 3 detik aja. Dan kita kasih then, ini namanya promise teman-teman. So, kalau dia udah 3 detik, maka kita suruh dia untuk pindah halaman. Nah, untuk pindah ke halaman lain, kita atau kalian juga bakal mungkin pakai yang namanya navigator ya. Namanya navigator. Nah, seperti navigator.ofContext, kayak gini teman-teman. Terus kalian tinggal dot lagi, terus kalian tinggal pindah halaman kan, yaitu pakai push. Karena ini adalah splash screen, jadi kita pakainya push replacement, artinya menghilangkan halaman yang sebelumnya. Oke, kita pakai root ya teman-teman ya, dan di sini sebenarnya ada caranya ya teman-teman ya. Kalian tinggal panggil material page root. Tentunya kita akan install get di pub spec YAML dan kita akan pasang get seperti ini teman-teman. Oke, ini get gua versi 3.25 pada saat video ini di record, jadi bisa aja berbeda. Dan ya, sekarang kita masuk ke main ya. Di main kalian di mana ada material app, kalian langsung ubah ini menjadi get material app, teman-teman, dan kalian importkan get yang di sini. Ada banyak banget yang bisa diimport. Kalian pilih yang get-nya langsung ya. Boom. Nah, setelah itu teman-teman, nanti udah hilang errornya, kita akan ngebikin sebuah kelas di mana kita menyimpan semua routing kita. So, kita akan bikin sebuah new folder. Di sini biasanya aku bikinnya kayak gini, teman-teman. Roots. Dan di dalamnya ada sebuah file yang namanya router.dart. Dan di sini aku langsung bikin list supaya global aja. Jadi ada list, ya kan? Nah, kenapa aku butuh list di sini? Karena gini, teman-teman. Get material app ini dia bisa ngaturin routing kita. Jadi kalian bisa pakai di sini routes. Bentar. Kok root initial root on generate root bukan page. Nah, ini teman-teman ada get pages. Nah, di mana get pages ini bentuknya list dan listnya itu adalah get page. Sehingga kita butuh list ini yang aku simpan di dalam sini, teman-teman. Oke. Nah, kita akan kasih nama di sini root page. Sama dengan baru kita daftarin halaman-halamannya. Ini kalian tinggal import aja seperti biasa. Dan halaman-halamannya ini berbentuk get page. Kita tinggal ambil aja get page kayak gini teman-teman. Tinggal kita buka kurung dan kalian lihat parameternya. Dia membutuhkan apa teman-teman ya. Di sini kalau si get page ini membutuhkan string dan sebuah function. Dan di mana sisanya itu tinggal title, ada lain-lain. Jadi ada pop gesture, jadi bisa mainin animasi dan lain-lain. Tapi yang penting itu ada di dua ini, teman-teman. Oke. Nah, lalu di sini kalian bisa panggil yang namanya name, di mana name-nya di sini adalah nama halaman tersebut yang biasanya berbentuk seperti ini, teman-teman. Page 1, misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita koma, baru kita panggil function kosong, dan kita kasih namanya page1.dart, titik koma. Oke, ini ada error karena harusnya ada tulisan page-nya, teman-teman ya. Sorry. Page. Nah, beginilah caranya. Oke, nah ini adalah cara yang
biasa dipakai. Nah, biasanya ini kita pindahin teman-teman supaya meminimalisir error. Pindahinnya di mana? Pindahinnya biasanya di dalam halaman page ini. Kita masukin, kita paste di sini. Dengan catatan kita kasih static final string tag sama dengan paste di sini. Oke? Sehingga nanti kalau kita save, pas kita panggil-panggil dari kelas router, kita tinggal panggil page1.tag gitu doang ya. Jadi ini istilahnya mendaftarkan halaman-halaman yang kemungkinan akan kalian panggil. So, kita akan bikin sampai sebanyak 3, 4, 5 kali mungkin ya, atau 6 kali. Oke, kemudian di dalam root-nya di sini ada yang error sedikit. Yep. Sudah teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, kita akan kasih initial root, di mana initial root itu harusnya adalah halaman pertama yang dibuka. Dalam konteks ini, itu adalah splash screen. So, aku akan copy lagi dan aku akan panggil splash screen. Di sini aku akan kasih nama splash screen itu menjadi initial root. Karena inisial, aku kasih garis doang ya. Nah, sekarang kita masuk ke root. Di sini kita copy paste. Maksudnya begini, splash screen, boom, gitu. Nah, lalu di dalam main kita di sini get page-nya kita tinggal panggil aja kan router yang ini. Nah, berhubung ini adalah private, kita bisa menggunakan getter di sini. So, kita pakai list get page get route pages, gitu kan? Kita kasih expression function. Terus kita balikin datanya. Kita panggil ininya di dalam main-nya. Seperti ini. Dan kita import. Sudah, beres teman-teman. Nah, satu lagi kita akan pasang initial route-nya. Initial route-nya itu kita panggil atau kita ambil dari splash screen.tag. Karena namanya kan garis gitu ya. Jadi nanti tetap kebaca. Nah, dengan adanya itu, ini kita hapus teman-teman ya. Si home-nya kita hapus. So, kalau kita run, maka nanti berjalan seperti biasa gitu ya. Nunggu beberapa detik, kemudian pindah ke halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut teman-teman. Setup yang lumayan panjang. Nah, sekarang ini adalah case-nya kayak gini ya. Aku udah gambarkan di Paint. So, kasusnya kayak gini teman-teman. Misalkan kita dari halaman splash screen nanti masuk ke halaman page 1. Kemudian kita pindah ke sini menggunakan push doang biasa. Terus pindah lagi seperti biasa, dan pindah lagi seperti biasa. Nah, tapi di sini kita pengen menekan sebuah tombol yang mengakibatkan dia akan kembali ke halaman page 2. Ya. Jadi, secara logika, sebenarnya kita tinggal nge-back aja sebanyak 1, 2, 3. Ya kan? Kita bikin back aja 3 kali, maka nanti dia akan kembali ke halaman itu. Tapi, permasalahannya, kita di sini butuh untuk refresh di sini, teman-teman ya. Jadi, di sini nanti kita akan nge-refresh. Jadi, pada saat dia masuk ke halaman ini, kita akan nge-refresh. Nah, itu dia kenapa, ini kalian akan jumpain pada saat dalam project yang sebenarnya gitu. Nah, langsung aja. Tadi kita udah mendaftarkan nama-namanya teman-teman, sehingga di sini kita bisa memakai fitur yang namanya name. Karena sebenarnya kalau kalian lihat di sini juga ada push and replacement name, ya kan? Tapi karena kita udah pakai get, kita langsung aja pakai of name teman-teman maksudnya. Nah, kalau kalian baca di dokumentasinya, of name itu sama dengan push replacement name. So, kita bisa pakai ini, dan kita tinggal panggil nama kelas atau halaman yang udah kita bikin tadi. Misalnya kita mau masuk ke halaman page 1. Tinggal di dot, tambahin tag. Udah, beres gitu doang. Yang ininya dihapus aja teman-teman. Ya, begitu kira-kira. Jadi lebih sederhana aja pemanggilannya. Nah, lanjut ke halaman page 1. Kita mau pada saat ngeklik tombol to page 2, atau yang ini, go to page 2, kita akan masuk ke halaman page 2. Caranya gimana? Caranya tinggal get
kalian import yang router manager, tinggal kalian tinggal pindah halaman aja memakai perintah to name. Tinggal kalian panggil nama halamannya yaitu page 2, teman-teman. Nah, yang .tag ya, karena yang kita panggil namanya. Oke, nah sekarang kita bisa masukin itu di halaman yang kesini juga untuk pindah ke halaman 3. Oke, kita refresh atau kita restart. Oke, codingan kita udah beres sampai di sini, teman-teman. Kita coba dulu masuk ke halaman 2, benar ya, page 2, page 3, dan page 4, dan page 5. Nah, di page 5 ini kalau kita back ya back seperti biasa gitu kan, teman-teman. Namanya juga stacking. Nah, tapi dari sini kita mau ke halaman yang tadi. Mau ke halaman page 2. Gimana cara ke halaman ini tapi refresh? Nah, supaya kita tahu apakah program kita beneran refresh atau enggak, kita akan menjalankan init state di dalam sini, teman-teman. Init state print halaman 2 refresh. Tinggal di save. Nah, jadi halaman 2 refresh nanti akan ke print di sini, teman-teman. Kita akan coba ya. Kalau kita back, tuh kalian lihat. Nah, kita masuk ke halaman 2. Oh, sorry teman-teman, aku restart dulu ya, karena kita menambahkan init state, jadi biar kebaca. Oke, masuk ke halaman kedua, berarti halaman 2-nya refresh. Tapi kalau kita udah ke halaman seterusnya, terus kita back lagi, dia nggak akan refresh, teman-teman. Gitu kan? Tuh, harus masuk lagi, baru refresh. Nah, kita akan men-trigger init state pas kita tekan tombol go back. Nah, inilah dia teman-teman ya caranya. Kita memakai di sini, di dalam sini, kita akan memakai yang namanya get juga, tapi, nih, get, kita import dulu. Ada yang namanya off. Ya teman-teman, off itu sebenarnya kalau kalian lihat di sebelah kanan, ini adalah push replacement. Jadi kita pindah ke halaman mana, ya. Pindah ke halaman mana yang mau dituju, tapi halaman yang sebelumnya di-delete, gitu kira-kira. So, kita akan pakai di sini push name until, teman-teman. Ya, push name until. Artinya adalah kita akan sesuai dengan namanya, dia akan push. Yang namanya push itu pindah ke halaman yang page 2. So, nanti kita akan di sini sebenarnya yang terjadi adalah dia akan masuk ke halaman page 2, teman-teman. Ya kan? Page 2, ini page 2. Tapi karena ada yang namanya name until, maka halaman yang sebelumnya akan dihapus. Sampai mana? Sampai halaman di sini. Ya kan? Halaman 1. Jadi sampai ini dihapus, sehingga nanti yang terjadi adalah ini halaman 1, ini halaman 2. Karena yang ininya udah hilang, teman-teman. 2, 3, 4, 5 dihapus sama dia. Oke, cara pakainya gimana? Cara pakainya kita lihat, kita mau menuju halaman mana. Oke, kita mau menuju halaman 2. So, kita panggil page2.tag. Nah, yang selanjutnya, ini cara pemakaian di dalam sini. Nah, itu ada sebenarnya di bawah, teman-teman. Nah, pakai yang ini, teman-teman ya. Modal route name with name. Kita copy, kita masukin. Ini kita hapus, route-nya kita hapus. Paste di sini. Boom. Nah, ini artinya kita mau nge-back itu atau ngapus halaman itu sampai halaman mana. Kalau kita lihat di bug kita, di bug konsol, ini ada log-nya, teman-teman. Dan kita mau ngapus sampai halaman page 2. Page 1 gitu ya. Jadi sampai halaman page 1 batasnya baru dihapus semuanya. Berarti di sini kita tinggal panggil aja kan. Page 1.tag. Udah gitu. Dan ini satu line ini untuk nge-refresh. Nah, sekarang kita akan reload atau restart. Kita buktikan, teman-teman ya. Apakah teori kita benar? Nih, di halaman page 1 ya sekarang ya. Masuk ke halaman page 2 dan refresh. Next lagi, masuk ke halaman 3, masuk ke halaman 4, dan masuk ke halaman 5. Sekarang kalau kita go back, maka dia akan ke halaman page 2. Lihat teman-teman di atas. Ya, halaman 2-nya refresh. Tapi dia menghapus semua halaman yang di belakangnya. Yang mana yang dihapus? Yang dihapus adalah 5, 4,
3, 2. Loh, Bang, itu kan 2 dihapus tuh. Kok dia tetap berada di halaman 2? Iya, karena di awal-awal kita suruh dia going to page 2. Sehingga dia yang terjadi yang kayak gue bilang tadi. Dia masuk ke halaman 2, makanya dia refresh di sini, tapi sisanya yang ini dihapus sama dia. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini powerful banget. Jadi kalian bisa memakai cara ini untuk nge-refresh halaman yang mau kalian tuju back. Mungkin kalian di sini memanggil sesuatu atau kayak gimana. Dan itu aja teman-teman. Buat yang mau request lagi tentang Get, karena Get ini banyak banget, silahkan di komen aja. Dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.